Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Kali ini kita belajar bareng lagi bersama Bu Nina. Kita akan belajar mapel sejarah kebudayaan Islam. Kemarin kita kan sudah belajar bab 1 tentang Sunan Gresik. Kali ini kita akan belajar bab 2 tentang Sunan Ampel. Nah, apa yang akan kita pelajari dari Sunan Ampel? Nah, yang pertama adalah biografi Sunan Ampel, yang kedua peran Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam, yang ketiga yaitu nilai positif atau sikap positif Sunan Ampel yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu hikmah dalam mempelajari sejarah Sunan Ampel yang bisa kita petik. Baik, kita langsung mempelajari yang pertama yaitu biografi beliau ya. Simak baik-baik agar kalian paham. Baik anak-anak, coba kalian amati gambar yang ada pada layar. Nah, itu adalah ilustrasi Sunan Ampel ya, gambar Sunan Ampel. Kemudian di sebelah kanannya adalah pesantren peninggalan beliau di Tebu Ireng, Jombang. Berikutnya kita akan mempelajari yang pertama yaitu biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan Raden Rahmat. Nama aslinya Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya seorang putri raja bernama Candrawulan dari kerajaan Champa, Kamboja. Sedangkan silsilah keturunan beliau bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya Ali Murtado dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Champa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit, untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon waktu itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Sri Prabu Kertawijaya, Dewi Darawati, yang berasal dari Champa. Setelah beberapa lama, Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembusora, Raja Surabaya yang Muslim. Dari pernikahannya lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya. Arya Lembusora pada gilirannya membawa Raden Rahmat menjadi bupati penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang baginya melakukan penyebaran Islam secara leluasa dan merintis pembangunan kota Surabaya. Kondisi ini didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit Sri Prabu Kertawijaya sebagai Maharaja Majapahit yang menaruh perhatian besar dengan perkembangan agama Islam. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren dan menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalek yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Gelar Sunan atau Susuhunan yang diperuntukkan pada Raden Rahmat diberikan karena kedudukannya sebagai Raja atau Bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat bagi para santrinya.
Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak, namun beliau dimakamkan di samping Masjid Ampel, Kota Surabaya. Demikian adalah biografi Sunan Ampel. Yang kedua yaitu peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Ampel punya peran penting dalam mengembangkan syiar Islam, yaitu diantaranya yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan para penguasa. Sebagaimana Rasulullah SAW menguatkan Islam lewat pernikahannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Kemudian perannya yang kedua Sunan Ampel yaitu melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-temurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada mengandung nilai-nilai Islam. Nah, yang ketiga, peran Sunan Ampel yaitu membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan sejarah. Didirikan pada tahun 1421 Masehi. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan Hasanah Islam untuk kepentingan dakwah. Model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Tiang-tiang masjid masih kokoh hingga sekarang. Kalian bisa lihat seperti yang tertampil pada gambar. Nah, selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren, tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat dan tasawuf. Di tempat ini pula ia mengkader para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam. Di antaranya yaitu Sunan Giri, Raden Patah, Raden Husein, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Ajarannya yang banyak dikenal adalah falsafah limo atau tidak melakukan 5 hal. Nah, yang pertama moh main itu artinya tidak berjudi, tidak mau berjudi. Yang kedua moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. Nah, yang ketiga ada moh maling yang artinya tidak mau mencuri. Yang keempat ada moh madat, artinya tidak mau menghisap candu atau narkoba Dan yang kelima moh madon, yang di sini artinya adalah tidak mau berzina. Baik, yang ketiga kita akan belajar sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel patut menjadi teladan atau contoh dalam sikap positif yang ditunjukkan beliau. Yang pertama, berdakwah dengan santun dan penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Kemudian yang kedua, toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Nah, yang ketiga, sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Yang keempat, nilai positif beliau yang bisa kita contoh yaitu sosok guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya sehingga lahir generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Nah, prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang bisa kita petik dari pembelajaran kisahnya Sunan Ampel terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbika huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, perkataan yang tegas dan benar, dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih. Jika ada kekurangan dan kehilafan atau salah-salah kata, Bunda mohon maaf. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.